The learning era. Semua pada pakai AI? Coba angkat tangan yang nggak pernah pakai AI sama sekali sampai detik ini. Serius, jangan bohong. AI bentuk apapun ya, nggak harus ChatGPT loh. Pernah dengar istilah machine learning? AI itu pinter ya nggak? AI itu bisa ngasilin teks, bisa ngasilin gambar, bisa ngasilin suara. Itu karena apa? Karena mereka dikasih data, ya nggak? Dikasih data, mereka proses, terus akhirnya mereka bisa hasilin lagi. Itu namanya machine learning. Jadi kita ngajarin mesin gimana caranya belajar supaya otak mereka itu mirip kayak otak manusia. Oke? Mungkin di umur kalian belum banyak kali ya kalian ke-expose sama dunia AI ini. Makanya aku mau kesempatan kalian pengalaman pertama kali dengar tentang AI. Ya. Topik utamanya bukan tentang AI. Tapi aku mau kasih tahu, ini erat banget. Sekarang 2025. Mesin aja belajar. Masa kita manusia nggak belajar? Kalian nanti lihat di 2030 udah nggak kebayang. Udah nggak kebayang nanti majunya seperti apa. Zaman kalian 2030 kan berarti kalian udah mendekati lulus kuliah tuh, ya nggak? Udah mau masuk cari kerja. Biasa orang itu ngelihat peluang, ya, nyari kerja segala macam, itu pas udah selesai lulus baru nyari-nyari, ya. Makanya ini sebenarnya lumayan awal banget nih kita early banget bahas tentang AI ini, supaya nanti nextnya kalian tahu, oh keputusan yang paling penting yang aku mau ambil apa ya, supaya aku mikir jurusan aku nih bagus atau enggak ya, bisa digantiin sama AI atau enggak ya, gitu. Oke? Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi ini buat mempersiapkan. Balik lagi. Aku mau tanya, ada yang tahu nggak kira-kira apa bedanya AI sama manusia? Perasaan, hati. Ada lagi? Apa? Kreativitas. Hati nurani. Oke. Kehendak bebas. Oke. Oke, akal budi. Tapi dari sejauh ini aku belum dapat jawaban yang aku mau dengar. Kita simpulin semua jawaban itu satu kata kunci, ya. Apa bedanya AI sama manusia? Experience. Pengalaman. AI, ya, kalian pakai ChatGPT. Pengalaman mereka belajar dari mana? Dari manusia, dari data, ya nggak? Kita kasih data ke mereka. Manusia belajar experience dari mana? Dari kehidupan, ya. Sesimpel itu. Jadi yang bikin manusia nggak bisa kegantiin sama AI, itu adalah pengalaman-pengalaman yang kita punya. Itu nggak bakal bisa digantiin. Karena pengalaman itu bentuknya subjektif. Ya, kita bisa ngerasain kan? Kayak tadi kan ada yang jawab ya, perasaan, hati nurani, segala macam. Itu kan perasaan, ya kan? Feeling. Kita punya feeling, AI nggak punya. Itu yang bikin beda. Mau mereka bikin gambar sebagus apapun, tapi kalau misalnya gambarnya itu nggak nyentuh ke hati orang, itu bukan seni. Ini prediksi aku ya. 5 tahun lagi, berarti waktu zaman kalian itu udah semester tengah-tengah kuliah, kalau misalnya kalian kuliah ya. Yang jadi problem adalah AI itu bakal menghubungkan antara satu komputer sama komputer lain, ya, menghubungkan satu teknologi sama teknologi yang lain, satu device sama device yang lain. Di situ peran manusia udah berubah. Peran manusia itu udah bukan kita harus connect ke teknologi lagi, tapi justru peran manusia jadi gimana nih caranya kita hubungin manusia sama manusia lain. Nanti di 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, hubungan antar manusia itu bakal jadi lebih langka daripada orang nggak punya akses internet, ya. Jadi bakal langka banget. Makanya menurutku di sini kita harus mulai aware ya, kita harus mulai ngelihat, oh apa sih nih peluang-peluang apa yang ada di depan kalau misalnya kita ngomongin AI. Jadi mulai sekarang kita harus pikirin, kira-kira skill apa sih yang harus kita pelajarin sekarang? Ada 3 yang nggak bakal bisa digantiin. Yang pertama, komunikasi. Itu paling penting. Hubungannya di mana? Ini kan soft skill, komunikasi. Tapi hubungannya di mana? Kalau kalian mau nanti masuk ke dunia marketing, ke dunia sales, ya, ke dunia entrepreneurship, kalau misalnya kalian mau jadi leader, semua pakai ini pasti. Kalau kalian mau nge-manage tim,
Ya, kalau kalian nanti mau naik karirnya, ya, dari pekerja biasa, terus mungkin nanti jadi manajer. Katanya kan manajer, ya nggak? Nge-manage orang lain, ya. Komunikasi penting banget. Yang kedua, empathy, emotional intelligence, ya, emotional quotient, EQ kalau orang bilangnya. Empathy ini tujuannya buat apa? Ini nanti bakal kepake kalau misalnya kalian ada di industri yang jasa, sifatnya jasa atau service, ya. Misalnya contoh kalau misalnya, aku nggak tahu di sini ada yang mau jadi guru. Coba angkat tangan yang mau jadi guru atau dosen. Ada beberapa? Nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Nah, aku kasih tahu, jadi guru itu susah. Karena kita harus connect sama orang lain, ya nggak? Tapi jadi guru itu aman. Tahu gak kenapa? Nggak bakal bisa digantiin sama AI. Ya, karena sifatnya kita hubungan sama orang lain. Human to human. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya jasa, ya, service, kayak dokter, guru, apalagi konsultan, ya, psikolog, itu semua kalau kalian bisa jago di bidang itu, kalian akan aman. Karena yang penting kalian bisa connect sama orang lain. AI nggak bisa. Skill yang satu lagi, learning how to learn. Kalau misalnya kalian ke seminar-seminar lain tentang AI, mungkin yang jarang dibahas yang ini, yang terakhir. Nah, jadi hari ini di sesi kedua, aku bakal fokus bukan bahas tiga-tiganya, tapi bahas ke skill yang terakhir. Ini tuh meta skill namanya. Meta skill itu apa? Meta skill itu berarti kita bukan spesifik, belajar matematika, bukan spesifik, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bukan. Tapi kita belajar untuk belajar itu sendiri. Ini kesannya kayak abstrak, tapi ini berguna banget kalau misalnya kalian nanti sehari-hari mau diaplikasiin ke pelajaran apapun bisa. Ya. Jadi teknik belajar tiap orang itu pasti beda. Di sini kita akan bedah. Jadi pertanyaannya, apakah cara belajar kamu ini udah bener atau belum? Apakah kamu beneran emang nggak jago di matematika, tapi kamu jago di olahraga? Apakah beneran emang kayak gitu? Aku bakal kasih tahu mitos-mitos tentang yang sering kita denger ya. Mungkin ini sering jadi obrolan kalian juga. Aku mau lurusin di sini. Yang pertama, percuma belajar. Nanti ujung-ujungnya juga lupa. Ada beberapa orang yang mikir kayak gini, ya. Percuma dong aku belajar hari ini, nanti besok-besoknya juga lupa. Percuma dong aku ulangan terus nanti nggak kepake. Ini mitos, ya. Aku kasih tahu. Di sini ada namanya forgetting curve, ya, atau kurva lupa bahasa Indonesianya. Manusia itu lupa itu wajar. Oke? Lupa itu wajar. Kalian lupa taruh HP di mana? Lupa taruh kunci di mana? Sering, ya nggak? Sering banget. Kenapa? Soalnya emang kayak gini. Faktanya secara sains ya, secara statistik, kurva lupa itu bilang begini. Misalnya contoh, kita ambil contoh kalian setelah belajar di satu kelas. Ya, jadi ada kelas pelajaran apa, kalian belajar. Setelah kalian belajar, informasi yang dikasih sama guru itu 100%. Ya. Tapi detik setelah pelajaran selesai, pasti yang kalian serap nggak 100%. Maksimal banget cuma 70%. Ini maksimal. Terus kalian lihat, setelah 10 menit, turunnya drastis banget bro. Lihat. Ya, dari 70 langsung setengahnya nih. Sisa 35. Ya, turun drastis. Setelah 1 hari, sisanya berapa? Nggak nyampe 20% bahkan. Ya, setelah 1 hari. Setelah 1 minggu, nggak nyampe 10%. Udah pasti lupa. Ya. Nah, tapi kita lihat yang biru. Yang biru itu maksudnya apa? Nih, ada kenaikan sedikit. Yang biru itu, jadi setelah kalian selesai belajar, 10 menit kemudian kalian review. Kalian belajar lagi, baca-baca lagi catatannya. Diulang lagi. Itu efeknya dia bakal meningkat ya. Tapi nanti dia bakal turun lagi. Oke? Terus review 3 kali, review setelah 1 hari, naik lagi, terus turun lagi. Review 4, naik lagi, turun lagi. Kak, berarti percuma dong belajar, ujungnya kan turun lagi. Kalian lihat, apa bedanya dari 3 ini? Kalian lihat di ujung. Makin tinggi gak? Makin banyak kalian review, makin tinggi informasi yang bisa kalian simpan selamanya.
Itu pentingnya review. Jadi belajar itu nggak percuma. Belajar percuma kalau cuma sekali doang. Di sini. Ya. Makin banyak kalian mengingat kembali ya, namanya active recalling. Ya, jadi kalian recall materinya secara aktif, pasti kalian bakal semakin tinggi nyimpen informasinya. Mitos kedua, kalau udah tua, udah nggak bisa belajar lagi. Ya, orang tua udah susah belajar hal baru. Ya, bukan udah nggak bisa belajar lagi, sebetulnya faktanya bisa. Jadi di sini ada grafik data statistik tentang ini ya, use it or lose it, tentang otak manusia. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya, ini kemampuan membaca seseorang, yang sebelah sini kemampuan berhitung seseorang. Ya, intinya dua-duanya ngomongin tentang otak. Kalau kita lihat yang titik-titik, nih naik, turun. Ini otak manusia pada umumnya. Ya, jadi di umur 20 itu makin lama makin meningkat, puncaknya di umur 30, terus setelah itu kemampuan membaca orang makin lama makin turun. Ya. Kemampuan berhitung juga sama, ya, numerik dari 30 makin lama makin turun. Ya. Ini orang biasa. Tapi kita lihat yang warna hijau. Kira-kira yang warna hijau itu tipe-tipe orang yang pekerjaannya apa, tahu gak? Apa? Guru, profesor, betul. 100, ya. Guru 100, grafiknya begini, naik terus. Karena setiap hari ada aja hal baru yang dipelajari. Ya, diingat-ingat terus. Itu guru. Selain itu, ada lagi. Tahu gak pekerjaan apa? Peneliti, ilmuwan, betul. Ya. Makin banyak nemuin hal baru. Kepake terus. Selain itu, di luar dari sains, ada Gojek bukan. Gojek enggak. Sayangnya enggak. Mungkin beberapa orang ya. Penulis, ya, kerjaan-kerjaan kreatif. Ya, ciptain hal baru terus kan? Ya, upgrade terus. Betul. Banyak baca. Selain itu, satu lagi yang belum disebut. Bukan akuntan. Bukan akuntan, bukan IT. Tadi ada yang jawab CEO, betul, CEO. 100, entrepreneur. Pasti ada aja hal baru yang harus dia pelajarin. Makin lama makin tinggi. Makanya otaknya di-refresh terus. Ya. Mau dia sampai umur berapapun, ya, sampai umur 60, 70. Walaupun dia makin lama makin lambat, kalau kalian lihat nih ya. Ini kan naiknya tuh tajam. Terus lama-lama dia datar. Tapi tetap trennya tuh naik. Ya. Kalau bahasa matematikanya logaritmik. Ya, trennya tetap naik. Mitos 3. Ini yang paling sering nih. Gaya belajar. Oh, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori. Pernah dengar nggak? Pernah kan ya? Ini ada 4. Nih. Visual, auditori, baca tulis, kinestetik. Ada 4. Ini sampah. Aku kasih tau, ini mitos. Ya. Kalian boleh cek dimanapun, banyak paper yang udah bilang, ini udah dibuktikan ini tuh nggak berlaku. Ya. Jadi tiap orang tuh nggak ada gaya belajar. Nggak ada yang namanya gaya belajar. Yang benar apa? Yang benar, setiap kali kalian pelajarin satu hal, ya, itu pasti ada gabungan dari ini semua. Dan ini semua itu bukan tergantung dari kalian tuh siapa. Tapi tergantung pelajarannya apa. Contoh gampang ya. Main basket atau main volley, olahraga. Main basket kalau cuma ngeliatin doang lama-lama jago nggak? Nggak kan? Main basket harus kinestetik, bener nggak? Baca-baca doang, oh ya hafalin ukuran lapangan berapa, bikin kalian jago nggak main basket? Nggak kan? Ya, jadi setiap mata pelajaran tuh beda cara belajarnya. Pertanyaannya kita bisa gabungin atau enggak? Contoh, belajar matematika, baca tulis doang nggak cukup. Kalau kita bisa gabungin sama visual, ya, pakai gambar-gambar, itu lebih gampang digertiinnya. Ya, itu faktanya. Mitos keempat, ada tipe orang yang di sini yang ngomongnya, aku nggak pinter nih, aku nggak pinter, padahal dia asli pinter. Ada. Biasa anak-anak yang ranking.
Tapi bukan ranking 1. Biasanya itu ranking 2 sampai 10. Nah, atau belasan. Biasa ngomongnya, aku nggak pinter, aku nggak jago. Padahal dia pinter. Atau ini yang rankingnya 10 tapi dari belakang. Aku jago kok, udah bisa, padahal nggak bisa. Ini bukan aku menyerang secara personal ya, bukan nyindir ya. Jadi jangan dimakan ke hati. Aku cuma kasih tahu ada beberapa orang yang berpikir kayak gini. Ya, ini sebetulnya lebih ke meluruskan aja sih ya. Ini bukan mitos, tapi ini ada penjelasannya. Ya, kenapa ada orang-orang yang begini? Itu wajar. Ya, itu 100% wajar, nggak ada salahnya. Di psikologi, ya, ada satu teori, namanya efek Dunning-Kruger. Pernah dengar nggak? Yang pernah dengar coba angkat tangan. Oke. Oh, lumayan banyak ya. Misalnya contoh, ya. Contoh aja nih. Semua belajar, apa sih pelajaran yang kalian semua belajar? Oke, Beindo. Misalnya Beindo. Ketika kita pikir, oh kita bisa ngomong nih, jago aja ngomong bahasa Indonesia, ya harusnya pelajaran bahasa Indonesia gampang, bener gak? Di situ kita akan tinggi banget confidence levelnya. Ya kita akan semakin pede sama ilmu kita. Ya aku orang Indonesia kok, ya pasti aku jago lah bahasa Indonesia. Tapi ini lucu namanya, lihat, peak of mountain stupid. Ya, ini puncak kebodohan. Ya, kenapa disebut puncak kebodohan? Soalnya kita punya skill itu rendah banget. Tapi kita punya kepercayaan diri, kepedean kita itu tinggi banget. Ya, itu puncak kebodohan. Sayangnya banyak banget orang yang ada di level ini. Jadi dia nggak tahu apa-apa, tapi dia merasa udah jago. Biasanya orang-orang yang fixed mindset itu begini. Aku nggak ngomong ini salah atau bener ya. Ini cuman kita klasifikasiin aja secara sains. Oh, ada orang di sini, ada orang yang di sini, ada orang yang di sini. Nah, habis itu kalau misalnya udah nih masuk, kita belajar bahasa Indonesia sedikit kan. Terus kita mulai sadar, wah bahasa Indonesia susah banget. Bener gak? Susah gak dapat 100 bahasa Indonesia? Dapat di atas KKM aja udah syukur ya nggak? Oh iya. Bahasa Indonesia tuh ada yang bilang susah dapat bagus, susah dapat jelek juga. Jadi nilainya tuh pasti ngambang. Ya. Jadi kita makin banyak belajar bahasa Indonesia, makin lama kita akan makin turun, ya kepedean kita itu turun. Kita bakal ngerasa, aduh, aku nggak bisa nih bahasa Indonesia, gitu. Ya, sampai puncaknya adalah di paling bawah, namanya Valley of Despair, ya, lembah keputusasaan. Biasanya orang-orang, ini aku kasih tahu ya, ini yang penting. Biasanya orang-orang, kalian juga termasuk, aku yakin, kalian stopnya di sini. Jadi udah ngerasa, oh udah belajar dikit, terus habis itu, udahlah aku nggak bisa, paling bawah, aku udah tok, oke, aku nggak jago, mendingan aku belajar yang lain. Itu di sini, kebanyakan orang stuck di sini. Cuman orang-orang terpilih doang, orang-orang tertentu yang mau tetap terus ngedalemin ilmunya, sampai lama-lama dia ningkatin kepercayaan dirinya. Ya, jadi ini kalau kita lihat makin banyak belajar, tingkat confidence levelnya makin tinggi, ya. Jadi dia makin pede. Oh ya, aku lebih ngerti tentang ini sekarang. Oh, aku bisa ngejelasin tentang ini sekarang ke teman aku. Jadi setiap orang pasti ngelewatin ini, si Valley of Despair ini. Tinggal pilih aja, kamu mau stuck di sini atau enggak. Mitos kelima, oh dia jago emang karena dia bakat. Oh dia jago emang dari kecil. Ya, ada orang yang ngomongin tentang bakat, talenta. Itu nggak ada, guys. Bakat talenta itu nggak ada. Semua itu balik lagi, semua itu hard work, smart work, yang tadi 4. Semua balik lagi itu. Ya, gampangnya buat ngejelasin ini, aku kasih satu quotes aja dari Albert Einstein lagi. Dia pernah ngomong gini, it's not that I'm not so smart, it's just that I stay with problems longer. Ya. Albert Einstein itu bilang, bukannya aku emang pinter, bukan. Tapi aku cuman spend waktu lebih banyak ngerjain soal yang sama. Itu bedanya. Jadi orang pinter yang kalian lihat pinter banget ya di kelas, itu bukan berarti dia tuh udah pinter dari kecil, bukan. Cuman dia berteman sama yang namanya belajar lebih lama dari kalian. Beda itu doang.
Beda itu di alokasi waktu. Kalian spend waktu lebih lama tentang apa? Di situ kalian pasti akan lebih jago. Itu yang orang nggak lihat kan? Ya nggak? Yang orang lihat kan cuma hasilnya doang. Tapi nggak lihat di rumah ini orang ngapain. Bisa jadi di rumah belajar matematika 10 jam setiap hari. Ya nggak? Makanya di sekolah dilihatnya, wih jenius nih, jenius. Nggak ada. Nggak ada, semua itu butuh proses. Satu lagi nih ya, kalau misalnya kita lihat anak dari zaman SD, oh di SD nih ada yang udah pinter, ada yang enggak juga. Nah, itu bukan berarti dia tuh dari lahir udah pinter, bukan. Tapi di keluarganya, di rumahnya, atau dari kecil, itu ada pengalaman tertentu yang dia expose terus setiap hari. Makanya dia bisa pinter. Contoh, kalau dari TK aja udah disodokin buku, ya pasti jadi jago baca dong, ya. Jadi banyak baca pasti. Gitu. Ya, jadi semua itu tergantung dari experience. Genetik adalah faktornya genetik, tapi genetik itu cuma 1%. Ya. 99% otak manusia semua bentuknya sama. Ya. Kerangkanya semua sama. Yang bedain cuma sidik jarinya aja. Ya, cuman lekukan-lekukannya aja yang bedain. Satu mitos lagi. Aku lebih bisa pelajaran ini daripada pelajaran itu. Ya, ini mirip kayak yang tadi. Ya, kita mikir, oh, pelajaran satu lebih gampang nih daripada yang lain. Faktanya tuh begini. Kita kan itu asumsi ya. Ya enggak? Kita kan nggak asumsiin, oh pelajarannya lebih susah daripada pelajaran ini. Enggak. Sebenarnya bukan masalah susah atau enggaknya. Tapi yang benar, metode belajarnya aja yang nggak optimal. Setiap pelajaran tuh metode belajarnya beda-beda. Yang tadi aku contohin, cara belajar olahraga sama belajar matematika beda. Ya enggak? Pasti metodenya beda dong. Nggak bisa disamain. Makanya kalau misalnya kita samain cara belajar kita, belajar bahasa Indonesia, kita pakai itu di matematika, nggak bakal masuk. Nggak bakal nyambung. Karena cara belajarnya beda. Ya. Karena pola berpikirnya beda. Makanya metode nggak optimal.